Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama, para habaib wal habaibah, para asatidz wal asatidzah, khusus Saudara Jawiyah Syifa'ul Qulub Abi Haji Muhammad Awan Kaya serta keluarganya dan seluruh karyawannya, juga kita semua para ikhwan, para muhibbin ahli istighosah malam Kamis yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan orang-orang yang menjadi bahagia di dunia sampai nanti di akhirat. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu, para bapak yang saya hormati, malam ini kita akan membahas lanjutan dalam kitab Sabinatun Najah, Faslun Surutus Sujudi Sab'atun. Ini menerangkan tentang suatu pasal yang akan membahas tentang syarat-syarat sahnya sujud. Syarat-syarat sahnya sujud. Sab'atun, ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Yang pertama, sujud ini dengan 7 anggota, sebagaimana yang diriwayatkan dari An Ibni Abbas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wal yadaini wa rukbataini wa atraful qudamaini. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku disuruh, an asjuda, untuk sujud, ala sab'ati a'dhumin, dalam 7 tulang atau 7 anggota. Alal jabhati, yang pertama adalah kening ataupun dahi, wal yadaini, 2 telapak tangan, warukbataini, dan 2 lutut kaki, wa atraful qudamaini, dan 2 dalam telapak kaki, jari-jari kaki. Itu menjadi 7 anggota yang harus nempel ke tempat sujud ketika kita sujud. 7-7-nya harus nempel. Seumpama di antara 7 ini ada yang ngangkat salah satunya, maka tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, otomatis sholatnya pun tidak sah. Insyaallah nanti akan kita bahas lagi lebih detail di khatimah. Selanjutnya, wa antakuna jabhatuhu maksufatan. Yang kedua, dahinya ini harus terbuka. Nah, ini dahi.
dahinya ini harus terbuka. Biasanya kalau laki-laki dahinya ketutupan sama kopiah atau sama peci karena pakainya terlalu dalam, atau pecinya yang longgar. Izin berdiri seperti ini. Jadi dahinya ketutup. Atau ibu-ibu yang pakai mukena, ketika pakai mukena sujud, maka dahinya, keningnya ketutupan sama mukena, sama saja tidak sah sujudnya. Bagaimana kalau ada yang rambutnya panjang? Laki-laki rambutnya panjang sebahu, pas sholat, tertutup semua. Itu juga sama. Tapi kalau panjangnya hanya sedikit saja, ada rambut yang nyuwir, ya, beberapa helai saja, itu masih boleh, karena tidak ada kewajiban menutup semuanya, ya, karena sebagiannya masih terbuka. Jadi dahi ini harus terbuka. Atau laki-laki seperti saya yang biasa pakai sorban, mau pakainya seperti ini, mau sorbannya dipakainya seperti ini, ketika nanti sujud jangan sampai sorban ini menghalangi dahi ini, kening, tidak boleh. Atau ibu-ibu yang biasa pakai mukenanya tangannya longgar, ya. Ketika nanti sujud ternyata mukenanya nutupi tempat sujud. Nanti ada babnya, ada selanjutnya. Jadi itu semua tidak boleh tertutup kecuali hanya lutut yang boleh tertutup. Anggota sujud yang 7 tadi harus betul-betul nempel tanpa ada yang menghalangi. Tapi yang paling utama adalah dahi. Yang paling pertama adalah dahi. Ini tidak boleh ketutup, ya, tidak boleh ketutup, harus terbuka. Selanjutnya, wa tahammulu bi ra'sihi, keningnya ini, kepalanya ini harus ditekan, sedikit ditekankan. Dalam artian tidak sholat itu seperti ayam makan makanan, cuma cok, kayak gitu ya, seperti macok makanan, tapi betul-betul dahinya ini ditekankan. Sehingga kalau kita sholat di atas sajadah itu ada kapasnya lelep. Atau ketika kita sholat di atas sajadah yang empuk, sajadahnya itu kelihatan tuh, agak ketekan sama berat kepala kita. Tapi jangan ditekankan terlalu berat, digosok-gosok sampai akhirnya supaya jidatnya hitam, ya. Tidak juga seperti itu. Karena ciri-ciri para sahabat Nabi itu kan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Dalam Quran diterangkan ciri-ciri sahabat Nabi itu simahum fi wujuhihim. Di tempat wajahnya itu, keningnya ini ada tanda-tanda bekas sujud. Makanya sekarang dikatakan, wah berarti saya keningnya harus hitam ini biar kelihatan bekas. Bukan itu maksudnya. Idzaruhu bidzikrillah. Maksudnya ketika ada orang melihat sahabat Nabi, orang langsung berkata subhanallah, alhamdulillah. Ketika kita kedatangan guru kita Abu Ya, ketika datang kemarin Syarif Ali ke sini, kita merasa bahagia, kita merasa gembira, alhamdulillah, sampai kita ingat kepada Allah. Itu maksudnya, bukan malah jidatnya yang hitam. Mungkin kejedot pintu bisa aja hitam kan, atau dikuel-kuel
ke sajadah juga hitam, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika ada orang melihat kita, orang langsung ingat kepada Allah. Jangan-jangan orang lihat kita sebel biasanya. Muka kita nyebelin. Pas lihat orang, wah ini orang ini nyebelin nih. Wah, itu berarti belum min asari sujudnya itu. Tapi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mempunyai ciri ketika minimal kita melihat orang-orang yang soleh, kita ingat kepada Allah. Dan ketika kita dilihat oleh orang, orang pun langsung ingat kepada Allah. Tapi bukan astagfirullah gitu kan ya. Ya, intinya ini dahi harus betul ditekan, tekan. Nah, harus kena, tekan. Tapi jangan terlalu ditekan banget, hanya sedikit ditekan. Sewajarnya saja. Jadi harus ditekan. Selanjutnya wa adamul huwi li ghairihi. Jadi selanjutnya syarat sahnya sujud ini tidak ada maksud lain selain akan sujud. Tidak ada maksud lain. Ketika akan sujud betul-betul niat akan sujud. Bukan karena seumpama ada apa? Ada orang yang jongklokin. Kita belum beres nih. Baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Ada yang jongklokin. Kita nggak niat mau sujud. Maka harus diulangi lagi. Berdiri lagi baru niat sujud. Jadi betul-betul ketika sujud itu mau niat sujud. Atau ada apa? Ada uang jatuh. Nanti kalau sujud saya ambil uangnya loh. Itu juga tidak sah. Jadi harus betul-betul sujud itu ketika memang niatnya mau sujud. Tidak ada niat selain akan sujud. Selanjutnya wa alla yasjuda ala syai'in yataharraka biharakatihi. Jadi tidak sujud di atas yataharrak, yaitu di atas sesuatu yang bergerak yang diakibatkan oleh gerakan kita. Maksudnya yang tadi saya jelaskan, ini sorban kan ikut terus tuh. Saya berdiri, sorbannya ikut. Saya sujud, sorban ikut. Kalau sorban ini ketika sujud ngalangin dahi atau jidat saya atau kening saya, maka itu menjadikan ini menghalangi. Jadi saya sujud di atas sesuatu yang bergerak bersamaan dengan saya gerak. Mau itu yang menghalanginya adalah mukena, mau itu yang menghalanginya contoh baju saya panjang, bajunya gombrang panjang. Pas sujud menghalangi tangan saya. Seperti ini. Kalau ibu-ibu pakai mukena gombrang menghalangi, maka ini tidak sah. Harus terbuka tangannya, telapak tangannya harus terbuka. Telapak tangannya harus betul-betul nempel tanpa terhalang oleh pakaian yang dibawa kita bergerak ketika sholat. Seumpama memang ini jatuh seumpama. Kalau jatuh sudah saja kita pakai sujudnya sah. Asal jangan dibawa lagi. Bagaimana kalau kita sujud, pas sujud ada kertas atau tisu. Pas Allahu Akbar duduk di antara dua sujud, nempel. Ada kertas di sini atau ada duit di sini kan ya. Atau ada apa sajalah, daun seumpama sholat di sawah, sholat di kebun, ada daun nempel, ada kotoran nempel, maka kotorannya harus dihapus, dibuang sebelum sujud yang kedua. Takutnya itu termasuk yang terbawa. Kalau yang pertama tetap sah, tapi kalau tidak dihapus, tidak dibersihkan, nanti sujud yang kedua jadi tidak sah. Jadi tidak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bergerak akibat gerakan kita, yang diakibatkan oleh gerakan kita. Mau itu karena
pakaian yang terlalu besar, mukena yang terlalu besar, ataupun biasanya kalau laki-laki pakai ya ini ya, biasanya nutupin, itu tidak sah. Selanjutnya wa irtifa'u asafilihi ala a'alihi, harus meninggikan yang di bawah daripada yang di atas. Maksudnya apa? Maksudnya paha dan pantat harus lebih tinggi daripada kepala. Harus lebih tinggi daripada kepala. Jadi kalau sujud, pastikan kepala kita di bawah, paha atau pantat kita di atas, lebih atas. Bagaimana kalau lempeng, kalau lurus? Seumpama sholat di depan tangga, pas diukur lurus nih, pantatnya sama kepalanya, tidak sah. Walaupun lurus tidak sah. Atau sengaja sholatnya di depan meja, jadi kepalanya lebih tinggi dari pantatnya, itu pun tidak sah. Nah ini, jadi jangan sholat di atas tangga ya, nanti malah kepalanya malah di atas daripada paha atau pantat kita. Itu jadi pastikan kepala itu di bawah. Pastikan kepala itu di bawah. Wa tumakninatu, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tumakninah. Tumakninah ini pernah kita terangkan dulu. Ada yang menganggap rukun salat itu 13, ada yang menganggap 17. Yang menganggap 17, tumakninah termasuk rukun. Yang menganggap 13, ini masuknya syarat sahnya. Maka tumakninah di sini harus berurutan. Maksud berurutan para ibu, ketika sami Allahu liman hamidah kita iktidal, Allahu Akbar, pastikan yang pertama turun itu adalah kaki atau lutut terlebih dahulu. Lutut dulu. Setelah lutut baru tangan. Setelah tangan baru ini wajah semuanya. Kalau yang masih muda, yang masih kuat, yang onderdilnya masih bagus, harus lutut terlebih dahulu. Jangan tangan dulu. Kalau tangan dulu kayak gini, bagi yang sehat itu tidak sah. Harus lutut dulu. Kecuali yang kakek-kakek, nenek-nenek, atau yang sudah punya uzur, sakit lututnya, sakit pinggangnya, atau penyakit yang lainnya, boleh tangan dulu. Rasulullah SAW pun ketika masih sehat bugar itu lutut terlebih dahulu. Baru setelah Rasulullah sakit-sakitan sebelum meninggal, tangan terlebih dahulu. Jadi itulah agama Islam, rahmatan lil alamin. Tapi yang sehat pastikan turun itu lutut dulu. Lutut. Baru tangan. Dua-duanya. Baru wajahnya atau dahinya turunkan. Jadi seperti itu. Maksudnya berurutan. Tumakninah. Nah, itu tumakninah, pastikan betul-betul tidak seperti ayam macok makanan. Jadi tidak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak ada tumakninahnya. Tumakninah itu diam sebentar seukuran membaca subhanallah. Urutannya tadi dari mulai ketika sudah iktidal, turun, lutut dulu, baru tangan. Ini. Selanjutnya al-khatimah, ini penutup. A'dha'us sujud, anggota sujud sab'atun, ada 7. Al-jabhatu, yang pertama adalah dahi. Jadi ketika Rasul mengibaratkan hadis yang tadi, Rasulullah megangnya seperti ini. Yang pertama dahi. Makanya mazhab Hanafi mengatakan bukan hanya dahi tetapi hidung. Hidung ini menjadi rukun atau menjadi salah satu anggota dari sujud. Beda dengan imam kita, Imam Syafi'i, tidak memasukkan hidung menjadi
syarat, hanya sebagai sunat saja. Jadi aqda'ul sujud bagi Imam Syafi'i tanpa hidung. Hidung sunat, nempel. Kalaupun tidak nempel, tidak jadi masalah. Coba kalau wajib nempel, kalau harus nempel. Kita orang Indonesia kebingungan ya. Orang Arab sih enak, Rasulullah kan nih yang pertama dahi, kan enak tuh. Kepegang hidungnya. Yang kedua adalah wabutunil kafain, yaitu ini nih. Lapak tangan, perut, telapak tangan, dua-duanya, mau yang kanan mau yang kiri, itu menjadi anggota, dua-duanya, lapak. Selanjutnya warukbatani, ya, yang tadi lutut, ya. Kaki ini, lutut kaki ini dua-duanya sama. Selanjutnya wabutuni asobi'i rizla ini, yaitu jari dalam, lapak jari dalam kaki kita. Maksudnya kakinya harus ditekuk, walaupun cuma satu yang ditekuk. Walaupun cuma satu yang ditekuk. Ya, pastikan jari kakinya yang dalam itu ditekuk walaupun cuma satu. Kuat 4-4-nya lebih baik. Kuat 5-5-nya sangat baik. Kuat 1 sudah baik. Itu mazhab kita, mazhab Syafi'i. Jadi kalau nanti kita sholat, pastikan ketika sujud kakinya yang belakang itu ditekuk. Walaupun cuma 1 jempolnya saja biasanya, atau yang 2 atau 3, itu lebih banyak pahalanya, ya, lebih banyak. Itu dari 7 anggota sujud. Bagi kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah susah ditekuk, ya tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Sakit ya. Ada itunya apa? Yang bundelannya, kekeongan dan lain-lain. Itu kan kembali kepada uzur. Kalau memang ada uzur, tidak jadi masalah. Insyaallah bagian bab ini sudah selesai, khusus bagian sujud. Jadi sujud, saya ulangi lagi, yang pertama adalah dahi. Ini harus terbuka. Dahinya harus ditekan. Selanjutnya pastikan kita niat betul-betul bermaksud untuk sujud. Dan selanjutnya tidak boleh ketika sujud ini di atas barang yang bergerak bersama kita, atau bahan atau kain atau apapun yang bergerak bersama kita. Selanjutnya pastikan kepala lebih bawah daripada yang di bawah itu, yang pantat kita. Selanjutnya yang terakhir adalah tumakninah, harus ada tenang, ya. Tenang seukuran membaca subhanallah, tidak terlalu cepat berdiri atau bergerak ketika sujud. Jadi sujud ini adalah tempat di mana kita betul-betul dekat dengan Allah. Pastikan ketika sujud ini kita berdoa. Mau berdoa masalah kita punya cita-cita, punya keinginan, itu boleh. Terkecuali bagi imam. Imam tidak disunahkan berdoa terlalu banyak. Kalau baca subhana rabbiyal aqdimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu hanya diperbolehkan 3 kali. Karena galibnya 3 kali. Mau ruku, mau sujud sama 3 kali untuk imam. Kalau 1 kali itu juga boleh. Tanpa baca pun sebetulnya boleh, diam saja. Tapi kan sayang pahala sunat 3 kali bagi imam. Tapi bagi makmum atau ketika sholat sendiri boleh doa apa saja. Setelah subhana rabbiyal a'zim wa bihamdihi 3 kali, kita masih, ya Allah, saya sedang kesulitan, ya Allah, saya punya cita-cita, ya Allah, silahkan. Itu ketika sujud. Kalau sholat sendiri, kalau jadi imam tidak boleh. Kasihan imamnya, kasihan makmumnya. Kecuali kalau sudah seperti di pesantren, biasanya imam
di sujud terakhir suka baca lebih dari 3 kali, 7 kali atau 11 kali. Dan pastikan urutannya harus ganjil. 1, 3, 5 ya. Ketika baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ya. Itu ketika kita sujud. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.